Gimana hari ini kabarnya, Beb? Alhamdulillah baik. Gimana kabar? Alhamdulillah gusur, bersama gusur. Gus, gusur. Gusur. Biasanya sering tuh terjadi penggusuran, Iya, bukan? kalau nggak gusur geser biasa gitu, Beb. Iya. Beb, hari kali ini tema kita adalah canda dan dakwah. Oke. Nah, Dan dakwah. pertanyaan dasar dulu nih. Menurut syariat Islam gimana, Beb? Adab dalam bercanda. Adab dalam bercanda. Oke. Ya, Dalam Islam itu bercanda diperbolehkan. Asalkan bukan bercanda yang bikin keras hati. Dan oke. dalam salah satu hadis Nabi Muhammad dikatakan bahwa tertawa itu diperbolehkan, tapi jangan sampai yang membuat hati itu keras. Artinya bercanda itu boleh, yang tertawa itu boleh, yang nggak boleh itu bercanda atau mentertawakan aib orang lain. Nah itu yang nggak boleh. Ya. Pada masa Rasulullah, Beb, pernah ada riwayat nggak, Beb, tentang bagaimana Rasulullah bercanda pada saat itu, Beb? Gimana? Oh, bukan hanya ada riwayat, bahkan Mhm. ada satu sahabat yang bernama Nuaiman yang Mhm. sering sekali bercanda dengan Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi. Bahkan Nuaiman ini seorang yang peminum khamr, peminum minuman keras, tapi sangat mencintai Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sangat dekat dan cinta juga kepada Nuaiman, sehingga sering bercanda Nuaiman ini dengan Nabi Muhammad. Misalnya Hmm. satu hari pernah ada penjual madu yang jualannya gak laku. Kemudian Nuaiman kasihan. Nuaiman datengin penjual madu. Kamu jual madu ya? Iya. Wah, sudah ditunggu-tunggu tuh dari tadi. Ada yang mau beli madu kamu. Serius, kata dia. Iya. Itu coba ketok pintu rumah itu. Dia sudah nungguin tuh. Akhirnya diketok pintu rumahnya Rasulullah. Assalamualaikum. Hmm. Waalaikumsalam. Katanya mau beli madu ya? Ya. Kata Rasul, ini pasti kerjaan Nuaiman ini. Eh, Sering sekali Rasul bercanda kepada Nuaiman, dan Nuaiman juga sering juga membercandai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Hmm. sering bercanda kepada sahabat-sahabat lain, misalnya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad itu pernah suatu hari sahabat Ali bin Abi Thalib bersama sahabat lain duduk bersama Rasul dan makan kurma. Rasul makan kurma, setelah habis kurmanya, bijinya Rasul taruh di depannya Sina Ali. Terus aja begitu. Kemudian setelah selesai, kata Rasul, yang paling banyak biji kurma di depannya, itu berarti yang paling banyak makan kurmanya tadi. Hmm. Sahabat ketawa dengan candaan Rasul tersebut. Tapi Sayyidina Ali kemudian membalas candaannya Nabi dengan mengatakan yang lebih banyak dan rakus itu adalah yang makan kurma tapi sampai dengan biji-bijinya, sehingga gak ada biji kurmanya di depannya. Jadi sekali canda ala Nabi, bahkan banyak buku-buku dan kitab-kitab yang secara khusus menulis canda ala Nabi, bahkan karena seringnya Nabi bercanda, sehingga kemudian para sahabat dan orang-orang soleh, para sufi khususnya, banyak yang melanjutkan karir bercanda dalam Islam ini. Bahkan ada tokoh Oke. seperti Abu Nawas, seperti Bahlul, seperti Nasruddin Hoja, yang merupakan tokoh Islam tapi sangat kental dengan candanya. Bahkan Ya, ya. menyampaikannya hikmah-hikmahnya dengan bercanda. Hmm. Nah, kalau bercanda ala Habib Jafar sendiri tuh kayak gimana tuh? Yang biasanya diterapkan, Bib? Nah, bercanda ala saya biasanya menjadikan canda itu sebagai medium dakwah saya. Karena kan Hmm. saya masuk ke YouTube di era di mana YouTube bahkan televisi relatif didominasi oleh stand up komedian. Stand up komedian itu kayak pesugihan YouTube. Dan kalau bareng stand up komedian, YouTube-nya jadi banyak nonton. Bahkan dulu Persediaan itu. film-film menggandeng stand up komedian
agar Hmm. aku film-filmnya. Jadi artisnya stand up komedian gitu. Nah, dari sana kemudian saya itu berdakwah di YouTube di era itu. Tapi saya awalnya tidak dekat dengan mereka stand up komedian. Awalnya dekat itu dengan Coki Muslim. Itu pun Hmm. karena Muslim ingin belajar nilai-nilai Islam agar tidak salah-salah lagi ketika berbicara tentang agama. Nah, sejak itu kemudian kenal dengan seluruh banyak sekali lah stand up komedian dan menjadikan komedi sebagai bagian dari metode dakwah saya. Bahkan dakwahnya saya ketika menggandeng stand up komedian itu betul-betul akhirnya lebih dikenal, lebih ditonton, lebih didengarkan gitu. Bahkan salah satu program dakwah saya yaitu Kultum Pemuda Tersesat itu ya lahir dari kombinasi antara dakwah dan canda gitu. Selain tentunya musik. Berarti sekaligus mendakwai orang-orang komedi ya, begitu Beb ya? Iya sih, maksimal bisa mendakwai komediannya, tapi minimal bisa mendakwai orang yang mau mendengar komedian itu. Hmm. Walaupun sebaiknya undur makal wala tandur makal, dalam Islam itu sebaiknya melihat siapa apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Tapi kan orang kadang melihat orang yang berbicara itu siapa ya, hanya kan di era Ya, sekarang. ya, Nah, ya, ya. kemudian mereka yang pembicaraannya atau opininya didengar itu bisa kemudian beropini dengan lebih baik, maka saya biasanya bersama mereka untuk ngobrolin tentang agama gitu, tentang dakwah gitu, agar juga Ya. pelatihan saya dalam dakwah juga bisa lebih luas. Hmm. Nah, kalau Habib cara mensiasatinya agar misalnya porsi candaannya itu tidak apa namanya menimpali esensi dari dakwanya itu gimana, Habib? Uh, ya dari awal biasanya disepakati ya. Saya kadang tidak sepakat kalau ada undangan-undangan yang dari awal memang cenderungnya lebih ke gimmick ketimbang ke dakwahnya. Nah, kalau udah lebih banyak gimmicknya ketimbang dakwahnya, saya biasanya akan menghindari. Biasanya Hmm. di TV itu kan biasanya cenderungnya akhirnya gimmicknya lebih banyak dari dakwahnya. Biasanya kalau dari segi konsep memang begitu, saya akan menghindari. Kemudian yang kedua, biasanya sebelum melakukan syuting, saya biasanya akan ngobrol dulu atau riset dulu siapa stand up komedian atau komika atau secara umum rekan yang akan saya ajak collab dalam dakwah. Kalau sekiranya nggak memungkinkan untuk bisa collab dengan baik karena karakternya meledak-ledak, karakternya nggak terkontrol dan lain sebagainya, biasanya saya akan menghindari sih. Selebihnya ketika sudah dua hal itu saya jalankan, selebihnya saya yang mengontrol omongan Hmm. saya. Tapi ada tuh Bib, stasiun televisi atau media atau apalah gitu yang mengundang Habib mengedepankan candaannya, apalagi kan Habib lebih dikenal misalnya dengan teman-teman dari MLI gitu kan. Ada nggak misalnya minta Habib porsi candaannya agak ditambahin dikit lah gitu? Ada nggak yang request-request gitu Bib? Ada dong, ada. Bahkan dalam salah satu wawancara saya pernah bilang bahwa saya ini kalian posisikan sebagai pendakwah ya, bukan komika ya. Jadi karena memang TV kan melihat segala sesuatu dalam kacamata rating kan. Dan Ya. problem atau tantangan pendakwah seperti saya kan dilihat sebagai pendakwah yang populer, sehingga bukan hanya diutamakan kontennya, tapi dikejar juga exposure-nya, sehingga biasanya kemudian ya kadang dimensi dakwahnya terancam tertutup oleh candanya. Nah, biasanya kalau begitu saya nggak mau. Di bulan Ramadan ini banyak sekali yang saya tolak karena pertimbangan itu. Itu ya. Ya. Eh, bagi teman-teman yang udah punya pertanyaan tentang dakwah dan bercanda bisa langsung ditulis di kolom komen, nanti akan kita tanyakan kepada Habib langsung saja di kolom komen ya. Ya.
Selanjutnya nih, Beb, misalnya nih kita bercanda, niatnya bercanda, terus orangnya itu tersinggung dengan candaan kita, itu dosa nggak sih, Beb? Nah, jadi begini, setiap orang itu kan seharusnya mengukur dan Hmm. mengetahui isi ketika dia mau melakukan segala sesuatu. Bukan hanya bercanda, tapi dalam berdakwah, seseorang itu bukan hanya harus cakap secara teks, tapi juga cakap membaca konteks. Termasuk agar tidak tersinggung dan agar dakwahnya sukses. Jadi misalnya dakwah ke anak muda dan ke ibu-ibu itu beda. Dari segi tema beda, dari segi bahasa beda, dari segi penampilan beda, bahkan dari segi jokes itu beda. Jokesnya ibu-ibu atau jokesnya bapak-bapak komplek dengan jokesnya Anda itu beda. Ya. Jokesnya bapak komplek, Anda jokes tidak terasa ya 29 hari lagi lebaran itu sudah. Tapi kalau anak muda bisa disampah-sampahin kita kalau ngejokes gitu. Penempatannya berarti, Beb, ya. Betul, penempatan dan Hmm. pembacaan terhadap konteks itu menjadi penting dalam segala hal, termasuk dalam dakwah dan komedi gitu. Karena dalam dakwah tantangan itu juga ada gitu. Anda kalau nggak bisa membaca konteks, maka Anda akan bisa jadi salah gitu dalam menempatkan diri. Misalnya berdakwah ke komunitas NU dan komunitas Muhammadiyah itu berbeda pendekatannya. Segala Ya. halnya beda gitu. Misalnya kalau lagi dakwah ke komunitas Muhammadiyah, ya hindarilah tema-tema tentang ziarah kubur, tema-tema yang secara ideologis kurang berkenan dari teman-teman Muhammadiyah, ya dihindari agar kita kemudian dakwahnya sukses, tidak menimbulkan ketersinggungan kepada pihak-pihak yang kita dakwahi gitu. Karena ingat bahwa dakwah itu kan untuk memberi orang hidayah. Hidayah itu satu akar kata dengan hadiah. Jadi jangan sampai menyinggung. Nah, begitu juga dalam stand up comedy. Mereka harus meriset. Karena itu stand up comedian kan biasanya ngeriset. Bahkan menolak kalau secara riset menurut mereka konteksnya yang mengundang ini nggak memungkinkan. Misalnya sekarang banyak komika yang nggak mau stand up comedy secara online karena menurut mereka Ya. tidak memungkinkan atau tidak mau stand up comedy tema-tema tertentu karena dikhawatirkan menyinggung. Misalnya, oh suruh ngerosting politisi, nggak mau tuh mereka. Hmm. Secara konteks menurut mereka akan menimbulkan ketersinggungan. Nah, kalau kita sudah berupaya semaksimal mungkin, ujung dari ikhtiar, dari usaha itu adalah tawakal. Nah, kalau masih ada yang tersinggung, maka jangan kemudian tinggi hati untuk tidak meminta maaf. Karena ada dua hal, atau ada dua kata yang mudah sekali sebenarnya untuk diucapkan, tapi entah kenapa manusia itu sulit mengucapkannya. Karena gengsi Hmm. dia. Pertama kata tidak tahu, ketika ditanya nggak tahu, ya jawab aja tidak tahu. Apalagi kalau Ya. ditanya, nah Anda tempe? Tidak tahu saya. Atau Anda tahu? Bukan tahu, saya manusia. Nah, Ya. itu jokes bapak-bapak. Kemudian kedua, Hmm. yang kedua kata maaf. Maaf itu sebenarnya mudah diucapkan, tapi gengsi, ego, nafsu membuat kita sulit untuk mengucapkan maaf itu. Nah, karena itu kalau sudah kita ikhtiar ucap masih ada yang tersinggung, menurut saya meskipun kita tidak salah, apa salahnya kita minta maaf? Minta maaf aja. Nah, kalau sudah minta maaf dia tidak memberi maaf, ketahuilah bahwa kewajiban seorang yang bersalah itu meminta maaf, bukan mendapat maaf. Yang penting dia meminta maaf dengan baik, mendapat atau tidak mendapat maaf itu bukan kewajiban kita. Ya. Nah, Bib, gua pernah dengar katanya kalau misal bercanda itu biasanya atau komedi itu katanya lebih cenderung dengan berbohong gitu, ceritanya berbohong. Jadi sebenarnya adabnya tadi adab dalam untuk bercanda itu seperti apa gitu? Apakah memang misalnya komedi itu untuk membuat tertawa orang kita nggak boleh bohong? Apa seperti apa, Bib? Duh, ini Habibnya muter ini. Ah ya, Ya, sorry. ya Bib, sinyalnya kayak muter nih, Bib. Enggak, Ah bukan ya, oke. bukan sinyal, ada yang nelpon. Oh, ada nelpon. Waduh, ini Habib lagi live ini. ID. Ya, ya. Ya, ya. Lalu, Bib.
Iya, uh, sebenarnya dalam Islam itu ada memang diperbolehkan berbohong. Seorang Muslim itu kan memang diorientasikan untuk menjadi seorang yang jujur, Ya, mengikuti ya. Nabi Muhammad. Nabi Hmm. Muhammad itu seorang dengan gelar As-Siddiq, yang jujur, sehingga beliau menjadi agung karena kejujurannya. Ya. Tapi ada bohong yang memang diperbolehkan dalam Islam. Mm-mm. Ada 3 kebohongan yang diperbolehkan dalam Islam mengacu kepada hadis Nabi. Yang pertama adalah berbohongnya seorang suami kepada istri atau istri kepada suami dalam konteks kebaikan. Yang kemudian kita kenal sebagai gombal lah kalau bahasa sekarang. Ya, Gombalan ya. untuk bunga-bunga dalam hubungan suami istri. Kemudian yang kedua adalah berbohong dalam keadaan perang. Ya. Ya, Anda nggak mungkin kan dalam keadaan perang strateginya seperti apa? Oh, strateginya begini. Enggak dong. Itu bukan hanya kejujuran, itu bukan kejujuran tapi kebodohan itu. Makanya bohong dalam keadaan perang diperbolehkan. Di mana tempat persembunyian kalian? Nggak mungkin jawab jujur kan? Ya. Nah, dan yang ketiga bohong yang diperbolehkan adalah berbohong untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai. Nah, disinilah bohong-bohongnya jokes itu diperbolehkan. Artinya ketika berbohong, ketika ngejokes untuk mencairkan suasana, mendamaikan orang yang Berarti di poin ketiga, berarti adanya di poin ketiga tadi itu ya, untuk membuat suasana jadi cair gitu ya, mendamaikan pertikaian tadi itu ya. Betul. Dan itu biasanya disebutnya dalam Islam itu tarwiyah. Ditelepon lagi, Bib. Iya. Sudah matikan. Ya. Saya pakai wifi udah matikan ininya. Oke. Maka kemudian Islam mengatur bohong demi kebaikan itu kalau bisa sifatnya tarwiyah. Tarwiyah itu adalah berbohong tapi dengan konteks membuat makna yang ambigu. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim itu pernah bersama Siti Sarah, istrinya, itu melakukan suatu perjalanan memasuki satu kawasan yang dipimpin oleh seorang raja. Raja ini kalau melihat istrinya orang itu selalu pengen, apalagi cantik. Jadi dia punya penyakit kalau melihat istrinya orang, dia pengen ngerebut istrinya orang. Dan istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Sayyidah Sarah ini juga dikenal cantik. Nah, karena itu kemudian ketika sampai di sana ditanya oleh prajuritnya raja ini, kamu bersama siapa? Kemudian kata Nabi Ibrahim, saya bersama saudari saya. Jadi saya bersama saudara perempuan saya, kata Nabi Ibrahim. Oh, karena bukan istri, ya nafsu itu raja. Ya sudah dibiarkan. Kemudian Nabi Ibrahim bilang ke Siti Sarah, tadi saya menyebut kamu saudari saya atau saudara perempuan saya. Karena memang kita saudara sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai sesama manusia, seluruh makhluknya Allah kan memang saudara. Nah, itu memberikan makna yang ambigu. Biasanya stand up komedian atau komedi secara umum biasanya juga menggunakan makna-makna ganda, makna-makna patahan, makna-makna ambigu ini untuk mendukung jokes-jokes mereka. Ya. Tapi biasanya kalau orang bilang kalau jokes aman itu jokes bapak-bapak biasanya, Bib. Nah, yaitu. Justru itu, karena jokes ini mungkin jokes paling klasik. Sehingga kemudian sudah semua orang tahu dan akhirnya jadi jokesnya bapak-bapak gitu. Karena terlalu panjang. Seperti jokes preset kan jokes bapak-bapak karena memang umurnya sudah terlalu panjang mungkin. Oke, Bib, ini kita udah banyak nih pertanyaan dari para penonton. Kita langsung aja dari IBN_Al-Mubarok. Dia menanyakan nih, dia kasih dalil bahwasanya dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia.
peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Al-An'am 70. Bisa dijelaskan, Bib, konteks dari ayat ini, Bib? Iya, sebenarnya itu berbicara tentang orang yang mempercandakan agamanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi Allah juga melarang kita menjual agama kita dengan harga yang murah. Apa maksudnya harga yang murah? Untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Atau orang beragama tapi main-main. Contohnya apa? STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah itu main, itu beragama. Puasa tapi marah-marah, itu bermain-main dengan puasa. Atau tobat sekarang, besok lakukan lagi, tobat lagi, melakukan lagi dengan sengaja tanpa ada perasaan berdosa, itu juga mempermainkan agama. Nah intinya Koruptor itu bermain dengan agama tuh ya, Bib? iya, jadi intinya soal permainkan agama adalah orang yang tidak serius dalam beragama, atau orang yang bermain-main dengan agama untuk kepentingan duniawi. Jadi mempercandakan agama untuk kepentingan duniawi. Tapi kalau yang saya lakukan itu adalah menjadikan canda dengan tujuan justru adalah untuk ukhrawi, untuk dakwah gitu. Ya. Nah, justru gratifikasi dibilang sebagai rezeki itu mempermainkan agama itu ya. Nah, itu mempermainkan agama. Naik haji pakai korupsi. Nah, itu mempermainkan Allah itu. Nah, justru yang saya lakukan bukan mempercandakan agama, tapi mengagamakan canda. Waduh. Aduh.